Oke cuy, kembali lagi bersama gue Bang Bang. Dan terima kasih buat kalian nih yang sudah klik video ini. Dan di kesempatan kali ini gue mau menceritakan sebuah film yang berjudul Tanpa basa-basi lagi nih, kita gas ke alur filmnya. Bercerita tentang pasangan suami istri yang baru saja menikah, yaitu Kanika dan David. Kanika yang berprofesi sebagai pramugari, sedangkan David sebagai fotografer profesional. Ia bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang fotografi dan juga melayani dokumentasi pernikahan. Mereka memutuskan untuk menikah setelah berpacaran cukup lama, dan setelah keduanya menikah, kini mereka hidup bahagia sebagai pengantin baru. Pekerjaan Kanika sebagai pramugari mengharuskan mereka menunda untuk memiliki keturunan. Suatu hari, saat David dan kedua rekannya bekerja di sebuah pernikahan, secara tidak sengaja seorang rekannya melakukan kesalahan. Kamera berisi file foto pernikahan tersebut jatuh ke air. Kejadian tersebut terjadi tanpa sengaja. Saat rekannya tersebut sedang membantu melayani foto seorang perempuan, dan tiba-tiba seorang anak kecil berjalan di pinggir kolam, menendang tas berisi kamera yang ia letakkan di tepi kolam. Tentu saja kejadian tersebut membuat bosnya marah. Pelanggan yang tidak terima karena semua momen bahagianya hilang begitu saja. David yang saat itu ditenangkan oleh Kanika tidak bisa menyembunyikan penyesalannya. Apalagi bosnya David memutuskan untuk mengakhiri hubungan kerjasamanya dengan David. Sebagai istri yang baik, Kanika tentu saja berusaha untuk menghibur David. Untuk sementara waktu, Kanika yang bekerja, sementara David mengurus rumah sembari ia mencari pekerjaan baru. Hari demi hari, Kanika bekerja seperti biasa, sedangkan David yang masih belum mendapatkan pekerjaan, ia pun hanya bisa beres-beres rumah. Di tempat kerja Kanika ada seorang pilot tampan bernama Stephen. Teman Kanika pun sering membicarakan pilot tersebut, namun Kanika tak begitu mempedulikannya. Sebagai pramugari dan berstatus seorang istri, ia berusaha menjaga sikap profesionalitas kerja. Meski tidak bisa dipungkiri, Kanika sendiri juga mengagumi ketampanan pilot tersebut. Dan disinilah kesetiaan Kanika sebagai seorang istri diuji. Pertemuan demi pertemuan karena satu pekerjaan membuat hati Kanika goyah. Di sisi lain, Kanika juga mulai merasa tidak nyaman dengan suaminya yang setiap hari hanya menunggu rumah. Sementara untuk urusan rumah tangga, semua menjadi tanggungan Kanika. Tentu saja hal tersebut membuat suasana yang awalnya harmonis menjadi sedikit berubah. Apalagi saat Stephen memberikan Kanika hadiah berupa tas mahal. Namun untuk menghindari pertengkaran itu, Kanika berusaha menyembunyikan pemberian tersebut dari David. Di sini David mulai merasa aneh dengan sikap Kanika yang mulai berubah. Suatu malam, Kanika yang tak bisa tidur keluar kamar untuk mencari udara segar. Sementara David masih tertidur pulas di kasur. Lalu tanpa diduga, Stephen muncul dan memeluk Kanika dari belakang. Kanika tak bisa menolaknya, ia justru sangat menikmatinya. Saat mereka sedang melakukan adegan tersebut, Kanika melihat David di balik jendela sedang menyaksikan dirinya yang sedang bermesraan dengan Stephen. Namun rupanya saat itu Kanika hanyalah bermimpi. David yang berada di sampingnya pun mengira kalau Kanika telah bermimpi buruk. David kemudian langsung memeluk Kanika untuk menenangkannya. Setelah kejadian mimpi tersebut, Kanika justru semakin memperkeruh hubungan rumah tangganya. Hubungan pilot dengan pramugari tersebut semakin intens hingga membuat David cemburu. Ketika hendak pulang, saat itu hujan turun. Kanika bersama dengan pramugari yang lain masih menunggu hujan reda. Lalu tiba-tiba Stephen muncul untuk menawarkan tumpangan kepada Kanika. Stephen kemudian mengantarkan Kanika pulang ke rumahnya. David menyambut mereka dengan perasaan curiga bercampur cemburu. Ditambah lagi sikap Kanika yang begitu cuek kepada David. Suatu saat sepulang bekerja, Kanika tertidur karena lelah. Diam-diam, David membaca pesan singkat Stephen di handphone istrinya. Pesan singkat mereka begitu sangat mesra dan membuat hati David semakin panas. Kecemburuan David makin menjadi ketika ia dan Kanika bertemu dengan Stephen saat perjamuan makan malam.
Di sini Kanika tak henti-hentinya untuk terus memandangi Steven. David mulai terbakar oleh api cemburu. Sepulangnya dari makan malam, pertengkaran pun terjadi. David langsung menabrak Kanika. Ia menuduh istrinya telah berselingkuh dengan Steven, hingga akhirnya membuat mereka pisah ranjang. David memilih tidur di tempat sahabatnya yang juga mantan rekannya dulu. Kebetulan sahabatnya itu sudah sukses menjadi foto model. Kemudian oleh sahabatnya, David ditawari pergi ke sebuah wisata yang bernama Sin Island. Hal itu temannya lakukan agar David bisa menenangkan diri untuk sementara waktu dari persoalan rumah tangganya. David pun pergi ke sana. Ia minum sampai mabuk dan tertidur di pantai sampai pagi. Ketika terbangun, ia terkejut melihat seorang wanita yang sedang melakukan meditasi di pantai dengan tanpa mengenakan busana satupun. Konsentrasi wanita itu terganggu setelah David yang tanpa sengaja membuat kebisingan kecil, di mana saat itu David sedang mencari cincin pernikahannya yang ia lepas saat minum. Lalu malamnya David menghampiri wanita itu untuk meminta maaf. Permintaan maaf David pun diterima, dan kemudian mereka pun berkenalan. Wanita itu bernama Tasya. Singkat cerita, David dan Tasya pun berteman selama di Sin Island. Hingga akhirnya mereka berdua tidak dapat menahan keinginan untuk bercocok tanam. Keduanya pun terlibat aksi bercocok tanam yang sangat dahsyat. Di sisi lain, Kanika diajak Steven pergi ke sebuah bar. Saat itu, Steven secara terang-terangan menyatakan perasaannya. Namun Kanika belum siap menerimanya, meski Kanika sendiri menginginkan hal itu. Kemudian Kanika izin kepada Steven untuk ke kamar mandi. Rupanya Steven mengikutinya. Pertahanan Kanika akhirnya runtuh setelah Steven memeluk dan menciumnya. Namun beberapa saat kemudian, Kanika tersadar dan memutuskan untuk mengakhiri kegiatan tersebut, lalu pergi meninggalkan David. Singkat cerita, Kanika yang merasa bersalah dan rindu dengan David, ia pun akhirnya berhasil mengetahui bahwa David sedang berlibur di Pulau Sin Island. Sampai akhirnya Kanika tiba di kamar suaminya itu. David yang kaget dengan keberadaan Kanika, ia tak bisa berbuat banyak ketika Kanika memergoki Tasya yang tiba-tiba masuk ke kamar David. Kanika pun terkejut, instingnya mengatakan bahwa David sudah berselingkuh dan sudah bercocok tanam dengan Tasya. Dan benar saja, David pun mengakui kalau ia telah bercocok tanam dengan Tasya. Tetapi David meminta maaf dan mengatakan bahwa hubungan dirinya dengan Tasya tak didasari dengan cinta. Kanika awalnya tak terima, namun pada akhirnya ia pun memaafkan David. Hubungan mereka kembali harmonis seperti sedia kala. Mereka menganggap semua masalah yang terjadi telah berlalu dan melupakannya. Tetapi tidak bagi Tasya. Ia begitu sangat tergila-gila dengan David. Ia berusaha mengusik kehidupan rumah tangga David dan Kanika. Bahkan Tasya nekat membuntuti Kanika dan menerornya. Tak sampai di situ, Tasya bahkan berusaha menghabisi nyawa Kanika. Ia datang ke rumah David dan Kanika lalu menyandera Kanika. Rencananya untuk menghabisi Kanika gagal karena David menghalanginya, hingga membuat David terkena tembakan. Lalu kemudian terjadilah perkelahian antara Kanika dengan Tasya. Dan saat Kanika mulai kesulitan menahan serangan Tasya, David kembali bangkit lalu menolong Kanika. Tasya yang masih berusaha untuk membunuh Kanika akhirnya tewas setelah Kanika menembaknya. Dan di akhir film, David akhirnya mendapatkan kesempatan memamerkan karya fotografinya dalam sebuah pameran. David dan Kanika pun kini hidup bahagia, lalu film pun selesai.